anggota dari kelompok Spivak. Aduh, lu semangat banget dong. Spivak. Hidup mahasiswa. Nah, jadi Spivak itu tokoh dari tokoh DIY. Nah, kita tuh bikin poster ini tuh lama banget dari hari Sabtu. Soalnya konsepnya itu tuh pakai bubur kertas, jadi ngeringin bubur kertas aja berapa hari? 3 minggu ya enggak, semester 1. Nah, jadi pas kita SMA. Sabtu pas SBMPTN nggak ada yang. Nah, jadi udah bikin bubur kertas ini, kita kan tunggu sampai kering terus dicat itu. Jadi kita konsepnya tuh buku 3 dimensi kayak gitu. Buku yang berada di alam pikiran dari Spivak. Iya, pikiran itu berupa awan, jadi kenapa kita konsepnya kayak gini. Nah, terus kita juga ada pop up gitu buat nama-namanya. Nah, jadi kenapa simple, tapi kita simple but supel gitu. Mantap sih. Simpel tapi berisi. Simpel tapi berisi gitu. Ya, jadi gitu deh kesan-kesannya pokoknya. Datang ke stand kita untuk mendengar Spivak. Penasaran kan siapa sih Spivak itu? Makanya kesini. Yeay! Dia adalah seorang filsuf dan profesor dari Universitas Liverpool. Dia menempuh pendidikan sekolah menengah di Keuskupan Dorshausen. Iya, bisa dilihat sendiri Spivak itu wanita yang mana laki. Wanita dia. Oke, jadi pada tahun 1959 dia menerima gelar sarjana dalam bahasa Inggris di Kolkata di bawah Universitas Calcutta, India. Enggak, Inggris. Iya, jadi yang mana benar? Inggris. Calcutta itu mana? India. India. Terus Calcutta di Inggris. Kan aneh itu. Calcutta bahasa Inggris jadi dia belajar bahasa Inggris di atau gimana? Dia belajar bahasa Inggris di Universitas India. Kalau kita di India kan. Jadi kontribusinya Dia juga yang pas koordinator. Dia sebenarnya muncul pada waktu ketika dia menyadari kalau feminisme itu kan bergerak karena ada diskriminasi gender. Ini ada kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender antara wanita juga pria. Cuman si Spivak ini dia menyadari kenapa kok aktivis-aktivis atau kaum wanita ini, kaum atau orang-orang tuh hanya berfokus pada tidak setaraan gender atau diskriminasi gender yang ada di barat saja ya. Oh, hanya di situ saja. Di sini pas ada feminis lagi, siapa si Spivak ini menyadarkan jadi yang lainnya, di sisa dunia yang lainnya. Jadi di sini ini postkolonial feminisme ini juga mengacu pada era, jadi era pasca kolonial itu di si siapa namanya si Spivak ini pasca kolonial ini dia apa ya, dia itu mengacu pada era ini sih, pada era feminisme pasca kolonial jadi apa, jadi dia ingin apa pada kenyataan yang berlaku itu ya pada pasca kolonial itu coba lagi kan ada kesenjangan antara bahasa antara kalau pendapat dari saya itu untuk postkolonial itu saya setuju karena saya sendiri juga sangat ingin melepaskan diri dari budaya-budaya barat gitu. Bagaimana budaya-budaya barat sudah mempengaruhi gaya hidup kita, cara berbicara kita dan sebagainya gitu. Kita ingin, kalau saya ingin kita terlepas dari budaya itu. Kita punya budaya sendiri dan harusnya itu kita pertahankan. Itu dari postkolonial semua. Tapi untuk feminisme saya kurang setuju. Karena untuk budaya feminisme sendiri kalau dari barat sendiri feminisme itu menganggap bahwa kaum Adam telah mendiskriminasi kaum Hawa. Tapi kalau kita lihat sendiri budaya Indonesia, apakah itu sebenarnya terjadi? Mengapa kaum Hawa di Indonesia itu pada kenyataannya tidak merasa tertindas gitu? Kalau tidak merasa tertindas, untuk apa ada pendekatan feminis? Gitu sih. Mau nanya lagi buat psikologi. kaitan dengan dunia psikologi. Oke, jadi untuk hubungannya dengan psikologi, sebenarnya saya nggak begitu ngerti sih dari Spivak itu hubungannya psikologi apa, tapi untuk filsafatnya itu dia mengacu pada kita punya budaya sendiri gitu. Harusnya kita punya ilmunya sendiri. Kalau bisa kita lihat dari ajaran-ajaran psikologi kita, teori-teori kita tuh semuanya kalau nggak dari barat dari Eropa ya. Kalau nggak dari barat dari Eropa. Jadi karena Spivak ini ingin ada sebuah pemikiran yang berlaku untuk budayanya sendiri, terutama di India. Maka ini termasuk pada indigenous psikologi.
ide-ide psikologi yang bersesuaian dengan budaya. Pernah dengar kan? Pernah diajarin apa ya kalau nggak salah? Jadi apa ya, si ide psikologi ini dia ingin, kalau misalnya kita melakukan sebuah penelitian, kita tidak mengacu pada sebuah teori, tapi pada kenyataan yang ada pada budaya kita. Oke. Saya ingin menambahkan ya kaitannya dengan psikologi. Pertama, dia bisa menyadari kalau misalnya keadaan di lingkungannya seperti itu. Pertama, untuk kita menjadi psikolog ataupun kita berkecimpung dalam psikologi, kita itu membahas tentang manusia. Pertama, kita mesti peka, dan di situ dia contohnya dia. Yang kedua, dari simpel itu dia postkolonial kan. Postkolonial itu meneliti menganalisis efek, menganalisis dan membahas tentang efek dari kerajaan kolonial terhadap masyarakat setelah kolonialisme. Di situ bisa disamakan prinsip kerjanya dengan stimulus dan respon. Di sini stimulus itu yang ditimbulkan, stimulus yang ada itu ya efek-efek, treatment yang diberikan oleh kolonial, yang pada zaman kolonial diberikan oleh penjajah dalam tanda kutip, dan juga responnya itu yang mau diteliti. Jadi efek apa yang ada di masyarakat setelah adanya penjajahan, adanya kekerasan, adanya segala macam itu, apa sih responnya ke masyarakat itu, apa sih efek dari itu apa, dari ya itu segala macam kegiatan kolonial. Tidak ada. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.